Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, thank you for watching my videos. Until now, we already have several videos, and thank you for keep watching the videos and do the homework and the exercises related to the material that we have discussed on this video. Dalam perkuliahan geometri transformasi, sebelumnya kita sudah bahas tentang translasi, and now we continue this topic with the closure of translation. Oke, sebagai pengantar, sebagai introduction-nya, in the last section, translasi itu kita sajikan sebagai sebuah komposisi dari dua buah line reflection. Ya. Kita mendefinisikan atau menggambarkan translasi sebagai komposisi dari dua buah refleksi garis. Nah, sekarang pada topik ini, translation can also be decomposed into a pair of half turns. Jadi, translasi itu juga merupakan sepasang setengah putaran. Sepasang dari setengah putaran. Maka ada teorema 21 di dalam buku kita, ini dinamai teorema 2.17. 2.17 gitu ya. Jika sebelum itu translasi simbol notasinya adalah S. Jadi ada segmen garis berarah AB, lalu geseran yang berkaitan dengan segmen garis berarah AB tersebut kita simbolkan dengan SAB. Jika SAB adalah sebuah translasi, lalu titik C dan D merupakan dua buah titik sedemikian sehingga AB sama dengan 2CD. Jadi ada segmen garis berarah AB, ada titik C dan D yang yang disusun sehingga AB itu sama dengan 2CD. Nah, kalau terpenuhi kondisi itu, maka SAB merupakan HDHC. Translasi SAB itu merupakan komposisi dari dua buah setengah putaran terhadap titik D dan terhadap titik C. Oke. Nah, bagaimana bukti dari teorema ini? Nah, pertama tentu kita punya ini dulu ya. Pertama tentu kita punya titik A, titik B, gitu ya. Ini dia segmen garis berarah AB. Lalu kita punya dua buah titik, yaitu titik C dan titik D, yang mana kedua titik ini memenuhi kalau dia 2 kali CD gitu ya. Nah, jadi arahnya nanti tetap seperti ini dari C ke D. Lalu kalau kita perpanjang dia, nah kita misalkan dengan garis S gitu ya, kita perpanjang, kita misal dengan garis S. Jadi syarat yang dipenuhi oleh titik C dan D ini adalah dia 2 kali AB. Jadi arahnya nanti searah AB, panjangnya setengah dari AB. Itu ya. Nah, jika garis U dan garis V adalah garis-garis yang tegak lurus terhadap S pada titik C dan titik D, berarti kita buat garis U dan garis V, di mana dia tegak lurus ya. Garis U dan garis V tegak lurus garis S berpotongan di titik C dan D secara berurutan. Maka dari gambar ini kita bisa lihat bahwa garis U tegak lurus dengan S berpotongan di titik C, garis V kita buat tegak lurus dengan S berpotongan di titik D. Ya. Nah, sehingga garis CD adalah perpendicular segment. Apa itu perpendicular segment? Segmen garis yang tegak lurus ya. Jadi garis CD adalah perpendicular segment dari U ke V. Nampak ya? Bahwasanya CD ini adalah segmen garis yang tegak lurus dari garis U ke garis V. Nah, karena teorema mengatakan AB sama dengan 2CD,
Itu ya di dalam teorema kita di stated ya. Dan kita simpulkan dari teorema sebelumnya, di teorema sebelumnya kan SAB itu merupakan komposisi dari dua buah refleksi garis ya. SAB itu adalah MVMU. Nah, ini kenapa nih Pak? Ya udah lihat teorema sebelumnya di video yang tentang translasi ya. Di mana SAB itulah MVMU dengan syarat seperti ini ya, ada segmen garis AB, lalu C dan D ini setengahnya gitu ya. CD ini adalah setengah dari AB tersebut, maka garis tegak lurus itu, maka SAB adalah MVMU. Atau MUMV, dia boleh ya, MUMV, MVMU, dia kalau komposisi refleksi garis ini dia bisa MVMU ataupun MUMV. Nah, di sisi lain kita juga punya ya, kita juga punya apa? Setengah putaran titik D itu sama dengan MV MS. Lihat materi tentang setengah putaran. Lalu perhatikan ada titik D, ada garis tegak lurus V dan S. Maka setengah putaran di titik D tersebut adalah MVMS. Refleksi garis V, refleksi garis S. Direfleksikan dulu terhadap garis S, ya, lalu hasilnya direfleksikan terhadap garis V. Itu dia yang setengah putaran. Dengan hubungan yang seperti ini. Maka kita punya HD yang merupakan MVMS dan kita juga punya HC setengah putaran di titik C yang mana dia merupakan MSMU. Garis S, lihat di sini di titik C ini garis S tegak lurus dengan U kan? Maka setengah putaran di titik C tersebut MSMU atau MUMS. Sehingga nah, apa hubungan yang kita punya? Kalau kita buat HDHC, maka kita substitusikan HD-nya mana tadi? HD-nya adalah MVMS. Ya, dikali dengan MSMU. Nah, dari sini kita bisa olah ya. Kita kelompokkan dia sesuai dengan teorema-teorema yang ada. Nah, ini MV, MS, lalu MU. MS ini kan identitas ya. Identitas. Sehingga dia yang tinggal adalah MV, MU. Yang tinggal adalah MV, MU. Sehingga, nah, therefore, oleh karena itu, yang kita punya apa lagi setelah itu? SAB itu ternyata, lihat ya, ini karena SAB itu MVMU, nah di sini dapat MVMU itu ternyata HDHC, maka SAB sama dengan HDHC. Maka sudah terbuktilah bahwa translasi yang berpadanan dengan segmen garis berarah AB itu merupakan dua hasil kali dari dua buah setengah putaran di titik D dan C dengan syarat AB itu sama dengan 2 CD. Jadi translasi bisa dinyatakan dalam komposisi dua buah refleksi garis MVMU. Kalau kita melihat dari garis yang tegak lurus dengan garis S ini ya. Kalau kita berpatokan kepada titik potong dari kedua garis itu, maka kita bisa katakan juga translasi merupakan hasil kali atau produk dari sepasang setengah putaran. Dengan syarat kondisi ini. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contoh soal ya. Jika ada 3 buah titik diketahui, ada titik A 3,-1, ada titik B 1,7, dan ada titik C 4,2.
Ketiga titik ini adalah titik-titik yang diberikan. Nah, temukan sebuah titik D. Kita disuruh mencari titik D sedemikian sehingga translasi AB merupakan HDHC. Kita cuma punya titik A, titik B, titik C. Kita disuruh mencari titik D yang memenuhi syarat ini. Paham soalnya? Bapak ulang. There is 3 points. The first one is 3 point minus 1. Yang kedua 1.7. Yang ketiga 4.2. We have to find the other point, yaitu titik D, sedemikian sehingga SHB sama dengan HDHC. Nah, penyelesaiannya, ambil titik E sedemikian sehingga CE sama dengan AB. Ini kan ada dua titik, kita hubungkan menjadi garis AB kan? Segmen garis berarah AB. Lalu, kita ambil sebuah titik lain, di mana hubungan C dengan titik lain itu sama dengan AB. Panjangnya dan arahnya. Panjang dan arah titik CE itu sama dengan AB. Nah, kita ambil titik E sedemikian sehingga dia memenuhi syarat tersebut. Berdasarkan korelasi yang diturunkan dari teorema 213 yang bagian A, apa bunyi teorema itu? Kalau yang punya buku yang Bapak berikan ya, buku yang kita pakai, maka lihat teorema 213A. Apa bunyinya? Ini bunyinya di sini. Jika ada 3 buah titik P1, P2, P3, maka ada titik lain yaitu titik P, sehingga nanti hubungannya P3P sama dengan P1, P2. Dihubungkan 2 buah titik, dihubungkan titik P1 dengan titik P2, lalu kita cari titik lain yaitu titik P, sehingga P3P sama dengan P1, P2. Bagaimana cara mencari koordinat untuk titik yang baru tersebut? Caranya adalah X3 tambah X2 kurang X1. X3 tambah X2 kurang X1. Itu untuk koordinat X-nya. Untuk koordinat Y-nya berlaku hal yang setara, Y3 tambah Y2 kurang Y1. Maka titik baru tersebut memenuhi kondisi ini. Nah, sama halnya dengan soal kita punya AB dan C. Kita hubungkan AB, kita mencari C dan titik lain, sehingga dia memenuhi ini. Sama ya, ini kita anggap P3, ini dia. Ini titik baru, kita anggap E, ini dia. Ini A dan B, P1 dan P2. Maka kita tinggal mengolah koordinatnya untuk mendapatkan koordinat titik E dengan menggunakan rumus ini. Maka E sama dengan 4 ya, X3 4 ditambah X1 dikurang X3 ditambah X2 dikurang X1. 4 ditambah 1 dikurang 3. Untuk Y-nya bagaimana? Y3 ditambah Y2 dikurang Y1. Sehingga kita dapatkan titik E yang baru itu adalah 2,10. Nah, kita sudah dapat titik E 2,10 ya. Nah, prosesnya seperti ini, teorema tadi. Seperti teorema yang ini. Lalu, jika D adalah titik tengah CE, kita ambil titik D merupakan titik tengah CE, kita bisa mendapatkan koordinat titik D tersebut dengan melihat koordinat titik C dan titik E. Titik C adalah ini, titik E adalah ini. Maka titik tengahnya bagaimana? Ya tentu saja koordinat X-nya 4 ditambah 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 ditambah 10 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka kalau ada titik C dan titik E dihubungkan menjadi sebuah garis, maka titik tengahnya koordinatnya adalah 3,6. Karena D ini merupakan titik tengah CE, ya, artinya CE itu sama dengan 2CD. D kan titik tengahnya, berarti CE sama dengan 2CD. Berdasarkan sifat transitivity, kita lihat CE sama dengan 2CD. Artinya apa? AB juga merupakan
2CD. Kenapa? Karena CE tadi sudah kita samakan dengan AB di sini kan? Nah, jadi kalau CE itu sama dengan 2CD, berarti AB juga sama dengan 2CD. Paham? Kalau AB sama dengan 2CD, berdasarkan teorema yang baru saja kita buktikan tadi, maka SAB sama dengan HDHC. SAB sama dengan HDHC, maka terpenuhilah bahwa titik D 3,6 adalah titik yang diminta oleh soal kita ini. Jadi titik D 3,6 itu membuat AB sama dengan 2CD. Dan karena itulah SAB sama dengan HDHC. Jadi titik D yang diminta yaitu titik 3,6. Paham? Ya, harus paham ya. Nah, itu contoh soal, kita tinggalkan contoh soal tersebut. Sekarang kita masuk ya korolari untuk 217A. Dari teorema 217 tadi, bahwasanya SAB sama dengan HDHC, kita bisa menurunkan 3 buah korolari ya, 3 buah turunan teorema itu. Yang pertama, yang bagian A, diberikan sebuah translasi SAB dan sebuah setengah putaran HC, maka SAB dikali HC sama dengan HD. SAB dikali HC sama dengan HD. Atau komposisi translasi dan setengah putaran itu merupakan yang ini. Di mana D adalah sebuah titik yang memenuhi AB sama dengan 2CD. Apa buktinya? Nah, misal ada AB ya, nih titik A, titik B, lalu ini arahnya sengaja dibedakan untuk membuat saudara paham bahwasanya dia sembarang titik bisa asalkan dia memenuhi syarat-syarat ini. Kalau ada titik A, titik B, lalu segmen garis berarah AB seperti ini, kita ambil titik E adalah titik yang unik sedemikian sehingga CE sama dengan AB. Jadi ada titik C, kita ambil titik E sedemikian sehingga CE sama dengan AB. Ini dia. Lalu, ambil titik D sebagai titik tengah CE. D adalah titik tengah CE. Nih ya. Sehingga CE sama dengan 2CD. CE itu sama dengan 2 kali CD. Dan juga AB sama dengan 2CD. Kalau AB sama dengan CE, lalu CE itu 2CD, artinya AB juga 2CD. Berdasarkan teorema 217, SAB sama dengan HDHC, sehingga SABHC sama dengan, nah ini yang perlu saudara perhatikan, gimana kita membuktikannya. SABHC itu sama dengan HDHC, lihat. Nah, Bapak gantilah warnanya jangan ya. SAB kan sama dengan HDHC, berarti kalau SABHC, SAB-nya kita ganti dengan ini. Ini dia. HDHC itu merupakan SAB dikali dengan HC. Betul? Betul ya? Kemudian HD, HC ini, nah yang ini kan identitas. Sehingga dia menjadi HD. Maka terbuktilah bahwa SABHC sama dengan HD. Ini bunyi turunan teorema yang pertama yang berkaitan ya. Bahwasanya SHBHC sama dengan HD. Oke. Baik. Terus yang kedua, korolari yang kedua 217B, jika ada HA, HB, HC adalah setengah putaran, maka HC, HB, HA sama dengan HD, di mana D adalah titik sedemikian sehingga AD sama dengan BC. Ya. Jika teorema 217 dan korolari yang bagian A tadi diaplikasikan secara berurutan, kita dapat mendapatkan teorema ini, gitu ya. Dan ini tidak kita buktikan. Di buktinya silahkan
Coba dicari ya. Kalau ada 3 buah ini, HA, HB, dan HC adalah setengah putaran, maka hubungannya seperti ini sama dengan HD. Syaratnya D adalah titik yang kita ambil sedemikian sehingga AD sama dengan BC. Jadi kalau kondisi ini terpenuhi, maka dia bisa dibuat dalam hubungan yang seperti ini. Lalu yang ketiga, the product of two translation is a translation. Jadi 2 kali translasi ini hasilnya juga merupakan sebuah translasi. Ya, perhatikan. Kalau ada titik A, ada titik B, lalu dibuat garis ya. Lalu dari B ini ke C dibuat juga segmen garis berarah, lalu ini A dihubungkan ke C. Ya. Nah, coba lihat. Ini mengilustrasikan yang bagian ini. Jadi gambar ini mengilustrasikan ini. Kalau ada SBC, SAB, A, itu artinya yang A ini, titik A, digeser ya. Dengan SAB berarti dia sampai di sini. Lalu hasilnya tersebut digeser dan sesuai dengan garis BC. Maka ini dia titik C hasilnya. Ya. Nah, dengan menggunakan hubungan paralelogram kita menunjukkan bahwa untuk setiap titik E kita dapatkan EE bintang sama dengan AC. Segmen garis berarah EE bintang sama dengan AC. Di mana E bintang itu adalah SBC SAB dari E. Sehingga SBC SAB itu sama dengan SAC. Lihat sekali lagi. Kita lihat yang pertama dulu. Ada segmen garis berarah AB. Ya kan? Maka kalau ada pergeseran dari sebuah titik, ini ada titik, misalnya titik E. Nah, kalau kita SAB kan titik E ini artinya apa? Dia digeser sejauh jarak AB searah dengan AB. Jadi kalau arah AB-nya seperti ini, maka dia harus digeser juga dari sini ke sini. Seberapa jauh jaraknya? Sepanjang AB. Maka itu yang geseran SAB ya. Berarti SAB untuk E adalah sampai di sini. Ya. Ini adalah SAB dari E. Ini dia titik ini. Hasil SAB untuk titik E. Lalu katanya hasilnya di SBC kan. Jadi ada segmen garis berarah BC seperti ini. Maka titik ini kita geser searah C, berarti dia digeser ke arah sini sepanjang BC. Berarti kalau kita kira-kirakan ya, sepanjang BC sampai sini dia ya. Kira-kira ya. Maka ini sepanjang ini. Dapatlah dia E bintang. E bintang ini merupakan SBC dari SAB E. Nih, ilustrasi ini. Ini kan udah tergambar aja nih, tapi Bapak buatkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat E dan E bintang sama enggak hubungannya ini? Kalau kita lihat garis AC, sama enggak E dan E bintang ini dengan titik E digeser sejauh AC searah AC. AC itu arahnya dari sini ke sini. Berarti E digeser dari arah searah AC sepanjang AC. Artinya dia akan berjumpa juga di titik E. Maka SBC SAB E itu sama dengan SAC. Ya kan? Maka terbuktilah ini. Jadi karena dia 2 buah translasi, hasilnya juga merupakan sebuah translasi. The product of two translation is a translation. Dan nampak di sini ya, 2 buah translasi dikomposisikan, maka hasilnya juga translasi dari A ke C. Oke, itu untuk teorema 217. Teorema, ingat, teorema 217 mengatakan bahwa
Nih, bahwa jika ada AB sama dengan 2CD, maka SAB sama dengan HDHC. S adalah translasi, AB adalah segmen garis berarah, D adalah titik, C adalah titik, H adalah setengah putaran. Dari teorema ini ada 3 corollary yang berhubungan. Pertama, kalau ada 3 titik, Nah, SABHC sama dengan HD dengan syarat AB sama dengan 2CD. Lalu yang kedua, kalau ada HAHBHC, lalu AD sama dengan BC, maka berlaku hubungan ini. Dan yang ketiga, produk dari 2 buah translasi adalah sebuah translasi. Produk itu hasil kali atau komposisi ya. Dari 2 buah translasi ternyata juga merupakan sebuah translasi. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 218. Oke, siap ya? Jika SOA adalah sebuah translasi yang ditentukan oleh titik O 0,0, O itu origin titik asal 0,0, dan titik A yaitu A, B. Jika SOA adalah sebuah translasi yang ditentukan oleh titik O 0,0 dan A, B, lalu T adalah pemetaan yang didefinisikan untuk semua titik X, Y oleh rumus ini, TP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Jadi semua titik dipetakan oleh T dengan rumus ini. Maka SOA sama dengan T. Syaratnya tadi X, Y-nya A tambah B dari 0 ke A, B, maka X-nya ditambah A, Y-nya ditambah B. Maka SOA, translasi OA, sama dengan pemetaan T tersebut. Nah, buktinya, untuk setiap titik PX, Y berlaku X tambah A, Y tambah B. Kita ambil P bintang sama dengan SOA dari titik P. Ya, SOA dari titik P. Kalau dia seperti ini, maka PP bintang sama dengan OA. Betul kan? Betul ya. PP bintang, jarak dari P ke P bintang itu sama dengan jarak dari titik O ke titik A. Dan berdasarkan teorema 213A, P bintang itu sama dengan X tambah A kurang 0, Y tambah B kurang 0. Maka P bintang itu adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, perhatikan ini dulu. Bapak carikan teorema 213A-nya. Ya, perhatikan ini. Baca baik-baik. 3 baris ini. Ya. Oke. Hubungan 3 titik ya. Ingat, ini yang tadi teorema tadi. Tadi sudah kita pakai juga di contoh soal. Mana dia tadi? Nah ini, 213A, lihat. Kalau ada 3 buah titik, kita mencari titik lain sedemikian sehingga hubungan ini terjadi. Maka caranya adalah X3 tambah X2 kurang X1. Y3 tambah Y2 kurang Y1. Maka ini bisa kita buat X tambah A kurang 0. Kan ada ini dan ini. Ini adalah P1, ini P2. Lalu ini adalah kita cari P yang kita mencari P bintang gitu ya. P-nya itu adalah X, Y. Ada P1, misalnya ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3. Titik keempat kita cari dengan X tambah A kurang 0, Y tambah B kurang 0. Itulah titik yang ketiga. Titik yang keempat yang kita misalkan dengan P bintang. Maka P bintang itu adalah, karena dia kurang 0, X tambah A, Y tambah B. Sehingga TP sama dengan
SOAP. Untuk setiap titik P, dan kita simpulkan bahwa SOA itu sama dengan T. Di mana SOA-nya adalah ini tadi, T-nya adalah ini. Kenapa TP sama dengan SOAP? Sebab titik P bintang adalah TP. Ini kan X tambah A, Y tambah B kan? P bintang itu adalah TP. Sedangkan tadi pemetaan TP itu sama dengan SOA. Terbukti ya? Kita ulang. Katanya, jika ada titik asal O dan A, B, kita hubungkan dia menjadi segmen garis berarah, lalu translasi yang berpadanan dengan OA tersebut itu sama dengan pemetaan mapping ya yang didefinisikan oleh T ini. X tambah A, Y tambah B. Buktinya untuk setiap titik Px, Y berlaku TP X tambah A, Y tambah B. Nih. Nah, ambil sebuah titik P bintang yang merupakan hasil dari geseran SOA dari titik P. Maka PP bintang sama dengan OA, dan berdasarkan teorema 213, P bintang itu kita cari dengan X tambah A kurang 0. Dapat X tambah A. Y tambah B kurang 0. Dapat Y tambah B. Ya kan? Nah, sehingga TP sama dengan SOAP. Ya enggak? Lihat, SOAP itu sama dengan P bintang. P bintang itu X tambah A, Y tambah B. Sedangkan TP juga X tambah A, Y tambah B. Maka SOA ini sama dengan TP kan? Ya. Sehingga terbukti SOA sama dengan T. Teorema 218 mengimplikasikan bahwa setiap translasi dapat didefinisikan untuk setiap titik Px, Y oleh sebuah persamaan dalam bentuk SP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Untuk mendapatkan bilangan A dan B, kita perhatikan koordinat dari peta titik asal. Jika O adalah titik asal dan SO sama dengan A, B, maka SP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Ini implikasi dari teorema 218. Nah, ingat, teorema 218 ini dia bunyinya. Teorema 217 juga. Lalu ada 3 buah teorema berkaitan dengan teorema 217. Oke? Nah, fokus kita di dalam video ini adalah 2 buah teorema tersebut. Ya? Nah, oke. Nanti ada satu contoh soal tentang itu. Nah, sebelum ke contoh, kita lihat dulu sebuah materi ini. Untuk membuktikan the closure of translation, jadi sifat tertutup dari translasi itu, kita perhatikan 2 buah translasi berikut, yaitu SEF dan SGH. Apa maksudnya ini? Sebuah translasi searah dengan segmen garis berarah EF sepanjang EF itu. Nah, ini sepanjang dan searah dengan GH. Ambil A adalah titik A, B, dan B adalah titik C, D, merupakan 2 titik sedemikian sehingga OA sama dengan EF. O adalah titik asal. Titik asal yaitu 0,0. A adalah titik A, B. Titik A, B ini kita ambil sedemikian sehingga OA sama dengan EF. Lalu OB sama dengan GH. Ya. Nah, kemudian untuk setiap titik Px, Y, kita punya SEFP, berarti titik P itu ditranslasikan yang berpadanan dengan garis berarah EF
itu sama dengan SOA dari P, yaitu X ditambah A, Y ditambah B, di mana X, Y tadi, lalu A, B yang ini. Ini rumusnya untuk SEF. Sedangkan untuk SGH dari titik P itu sama dengan SOB, karena OB tadi sama dengan GH ya. SOB dari P itu adalah P-nya ini X tambah C, Y tambah D, di mana titik asal ke B, ini titik asal ke O. Dari teorema tadi, kita punya, nih ya, kalau dia dari titik asal ke sebuah titik yang lain, maka dia translasinya itu adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, ini untuk SEF, ini untuk SGH. Kalau begitu, komposisi dari keduanya, SGH, SEF dari titik P, berarti sama dengan SOB, SOA dari titik P. SOAP-nya ini adalah ini, kita salin, berarti SOB dikali ini, SOA kita ganti dengan ini. Lalu SOB dari ini, artinya apa? Titik ini kita geser ya, berpadanan dengan OB. Berarti yang awalnya X tambah A, OB-nya ini kan? Ya. Nah, maka awalnya tadi ini, SOB-nya berarti X ditambah A ditambah C. Karena X di SOB ini, X-nya kan ini, X tambah A ini. Berarti X-nya ini adalah X tambah A ditambah C. Y-nya berarti Y ditambah B, Y yang ini, ditambah D. SOB kan? Sehingga ini bisa kita atur ulang menjadi X tambah A tambah C. Yang ini bisa kita atur ulang menjadi Y tambah B tambah D. Lalu berdasarkan teorema 218, SGH dan SEF ini adalah translasi yang memetakan titik asal ke titik dengan koordinat A tambah C, B tambah D. Ini kan A tambah C, B tambah D. SGH, SEF ini akan perkalian atau produk dari dua buah translasi ini. SEF dulu dikerjakan, kalau di komposisi kan, di fungsi komposisi kan berarti SEF dikerjakan dulu, lalu hasilnya di SGH kan. Maka ini rumus yang dipakai. Nah, untuk memahami ini, ada satu contoh soal yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya. Sini ada contoh soal. Kita mari lihat contoh soal ini. SAB adalah sebuah translasi yang memetakan A 2,3 ke B 4,1. Dan SCD adalah translasi yang memetakan C min 3,4 ke D 0,3. Ini titik ya, titik 2,3, 4,1, min 3,4, dan 0,3. Untuk setiap titik P, X, Y, tentukanlah koordinat dari SCD, SAB, P. Jadi kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, lalu ada SAB, SCD, dan kita ingin diminta untuk menentukan rumus umum ya untuk setiap titik P, setiap X, Y, tentukanlah rumus untuk ini. SCD, SAB dari titik P tersebut. Nah, pertama kita ambil misalnya ini ya, O aksen. Ini kenapa hilang nih? Kita ambil O aksen. Nih, kita ambil O aksen sama dengan SABO. Jadi ada titik O, titik original gitu ya. Kemudian O aksen itu adalah SAB dari titik O itu. Artinya titik O digeser sepanjang garis AB searah dengan garis AB. Lalu O bintang, ini O bintang adalah hasil dari titik O
digeser sepanjang garis CD searah dengan garis CD. Maka OO aksen, segmen garis berarah OO aksen, jadi dihubungkan titik O dengan O aksen, itu sama dengan segmen garis berarah AB, panjangnya ya. Arahnya sama, panjangnya juga sama. Demikian juga dengan titik O ke O bintang, itu sama panjang dan arahnya dengan titik CD, segmen garis CD. Sehingga kita punya O aksen sama dengan 0 tambah 4 kurang 2, itu komponen X-nya, yaitu O itu kan titik awal ya, 0,0, berarti 0 ditambah 4 dikurang 2. Berdasarkan corollary 213 ya, bahwasanya untuk X-nya itu adalah 0 ditambah 4 dikurang 2. Untuk Y-nya berarti 0 juga ditambah 1 dikurang 3. Ini ya. Sehingga hasilnya adalah O aksen itu koordinatnya adalah 2, min 2. Sebentar. Nah, ini adalah koordinat untuk O aksen. Nah, bagaimana dengan O bintang? Untuk O bintang tentu dia 0,0 juga nanti O-nya ya. O-nya adalah 0,0, berarti O bintangnya bagaimana? Yaitu 0 ditambah 0 dikurang min 3. Jadi untuk X-nya adalah 0 ditambah 0 dikurang min 3. Untuk Y-nya berarti 0 ditambah 3 dikurang 4. 0 ditambah 3 dikurang 4. Hasilnya adalah 3, min 1. Itu adalah koordinat untuk O aksen yang ini, O bintang yang ini. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, sehingga SAB sama dengan, belum sama dengan ya, SAB dari P, sebentar, mana penghapusnya ini? Oke. Nah, sehingga SAB, kita ambil tinta berwarna lain ya. Sehingga SAB dari titik P itu sama dengan X tambah 2, Y kurang 2. X tambah 2, Y kurang 2. Kenapa? Kenapa yuk? SAB dari P adalah X tambah 2, Y kurang 2. Lalu, dan SCD dari P adalah X tambah 3, X tambah 3, Y kurang 1. Lihat, untuk SABP inilah rumusnya, datangnya dari sini. Lihat, kan tadi titik OO aksen sama dengan AB kan? Maka berdasarkan teorema ini dia titiknya, X tambah A, Y tambah B. Lalu untuk yang CD, karena OO bintang itu sama dengan CD, maka dia untuk SCDP-nya adalah X tambah 3 kurang Y, dan Y-nya adalah Y tambah min 1. Itulah SAB dan SCD-nya. Sehingga untuk SCD
SAB dari titik P, di mana P itu adalah X, Y ya, merupakan seperti ini. X tambah 2 ditambah 3, kemudian untuk Y-nya adalah Y kurang 2 dikurang 1. Nah, koordinatnya menjadi X tambah 5, Y kurang 3. Inilah dia titik koordinat untuk SCD SABP. Di mana kita cari dulu SAB-nya, kita cari lagi SCD-nya. Nah, translasi keduanya ini adalah nanti X tambah 2 tambah 3 untuk X-nya, lalu yang Y-nya adalah Y kurang 2 kurang 1. Hasilnya adalah X tambah 5, Y kurang 3.